TPA Putri Cempo dibangun pada tahun 1987 dengan masa teknis hanya sampai 15 tahun. Namun, hingga saat ini, TPA Putri Cempo masih beroperasi. Padahal, sejak 10 tahun yang lalu, TPA Putri Cempo sudah dinyatakan overload. Lalu, bagaimana tindakan pemerintah? Ada kunjungan. Kira-kira seberapa sering, Bu? Sebulan sekali atau Enggak. Kira-kira Berapa ya? Enggak tentu kok, Mbak. enggak tentu. Berarti bisa sebulan sekali, bisa berbulan-bulan baru ke sini ya, Bu. Ya. Terus kalau teknik pembuangan sampah di sini itu ada pemilahan atau langsung dibuang gitu, Bu? Maksudnya yang langsung dari mobil. Iya, yang dari mobil. Ada yang dipilah, ada yang langsung dibuang. Yang dipilah itu antara sampah apa dengan sampah apa, Bu? Itu Mbak, botol terus plastik juga dipisah kadang, tapi enggak semua sih. Biasanya tuh sehari ada berapa mobil, Bu, yang kesini? Oh banyak, enggak lebih 100-an ada. Berarti banyak banget ya, Bu. Sama kesini ini hanya warga Solo? Enggak. Yang sekitar Solo itu mana? Karanganyar, terus Boyolali, itu yang deket-deket sini. Daerah ini. Perbatasan gitu loh, perbatasan antara Solo Boyolali itu kadang ya. Apa langkah untuk mengurangi sampah ini apa, Bu? Ya nggak bisa toh Mbak, kan ini juga udah dibikinin pabrik toh. Pabrik besok itu kan buangnya di situ dalam semua. Oh, jadi langsung diolah. Letak TPA yang dekat dengan pemukiman masyarakat, serta sampah yang over, membuat TPA Putri Cempo berdampak bagi kehidupan masyarakat sekitar dan masyarakat dalam jangkauan 3 km. Apa dampak baik dan buruk dari TPA yang ada di sini? Mungkin dari dampak baiknya, dari TPA itu bisa dimanfaatkan untuk dijual, untuk memperbaiki ekonomi lah. Kalau dampak buruknya setiap hujan baunya, kalau musim panas sering terjadi kebakaran. Seperti yang dikatakan oleh narasumber, warga sekitar TPA Putri Cempo memang mencari sampah-sampah plastik untuk dijual kembali. Dan hasil dari penjualan tersebut mereka gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Masalah terbesar apa yang biasanya ditimbulkan dari adanya dampak TPA ini, Mbak? Mungkin kalau dari masalah kebakaran, asapnya yang buat banyak yang sakit. Lalu langkah apa yang dilakukan pada sampah-sampah yang telah dipilah? Kan warga sini banyak ya, Mbak, yang mengelola sampah itu juga untuk dijual kembali. Nah, itu yang setelah diambil itu langkah yang dilakukan apa? Tahap-tahapnya. Itu dipilahi yang sama sejenisnya nanti dijual. Itu dijualnya per kilo atau per apa ya, Mbak? Dijualnya kiloan, nanti karung dikarungin kayak gitu. Terus apakah dari pemerintah pernah melakukan sosialisasi di daerah ini tentang ada TPA Dari pemerintah sendiri sering melakukan sosialisasi di daerah sini. Biasanya contoh sosialisasinya apa, Mbak? Tentang apa? Tentang kesehatan, terus kebersihan di sekitar gitu. Lalu yang terakhir, harapan warga bagi pemerintah dalam mengelola sampah yang ada di TPA ini bagaimana? Mungkin dari pabriknya biar segera berjalan, biar sampahnya tidak terlalu menumpuk-numpuk. Tumpukan sampah yang menggunung tersebut nyatanya tidak hanya berdampak bagi warga sekitar TPA Putri Cempo, melainkan juga berdampak bagi masyarakat di kelurahan-kelurahan sekitar TPA Putri Cempo. Dengan jarak sekitar 2 km, apakah di daerah ini juga merasakan dampak dari TPA Putri Cempo? Masih kadang-kadang kita mencium bau yang tidak sedap dari pemrosesan limbah sampah di Putri Cempo.
Kapan sekiranya Bapak mencium bau-bau tidak sedap itu dari Putri Cempo? Biasanya setelah turun hujan di hari berikutnya panas terik, jadi terjadi pembusukan yang menimbulkan gas yang terbawa angin. Di situ kita kadang akan mencium bau yang tidak sedap, tergantung arah angin kemana. Kalau pas ke arah di tempat tinggal kita di sini, arah anginnya kita bisa mencium bau yang tidak sedap tersebut. Apakah Bapak mempunyai masukan atau harapan kepada pemerintah agar sampah-sampah tersebut tidak lagi menimbulkan dampak di sekitar sini, Pak? Kalau harapannya Mas Wali kan sudah membangun pembangkit listrik tenaga sampah yang ini katanya sudah dalam proses penyelesaian. Semoga saja itu cepat terwujud dan akan mengurangi dampak-dampak dari TPA Putri Cempo dan bisa bermanfaat untuk warga sekitar khususnya dan masyarakat di sekitar Putri Cempo yang mungkin jaraknya lebih jauh, kita bisa merasakan manfaatnya dari pembangunan PLTS tersebut. Pembangunan proyek PLTS di TPA Surakarta yang digadang-gadang akan rampung pada tahun 2022 kemarin diharapkan dapat cepat terselesaikan dan segera beroperasi, sehingga dapat menjadi solusi untuk overload sampah di TPA Putri Cempo Surakarta.